Assalamualaikum, selamat datang di Catatan Nana. Follow juga laman Instagram aku, Anatufa. Di sini berbagi seputar tips mengatur keuangan, tips menabung, dan tips belanja hemat. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, welcome back to my YouTube channel. Yang baru gabung atau baru nemuin channel Catatan Nana, selamat bergabung ya. Semoga apa yang aku upload di channel YouTube ini bisa bermanfaat dan bisa membantu mami-mami semua dalam mengatur atau mengelola keuangannya. Apa kabarnya mami-mami? Lama ya, aku vakum kurang lebih 1 bulan. Semoga mami-mami semua sehat selalu tanpa kurang suatu apapun. Next, di video kali ini aku mau share cara mengatur gaji 1 juta per bulan. Kebetulan ini request dari salah satu follower aku dari Instagram. Beliau minta dibuatkan referensi cara mengatur gaji 1 juta per bulan. Di sini beliau kondisi dalam satu rumah itu 2 orang dewasa dan 1 balita usia 3 tahun. Kebetulan si anak ini nggak minum sufor gitu ya mom. Kemudian juga nggak pakai diapers. Dan di sini beliau rumahnya rumah sendiri, tidak ngontrak. Kemudian airnya itu free karena air sumur. Terus listriknya ini listrik KWH yang model lama ya mams. Kemudian wifi-nya ini join sama saudara patungan gitu ya. Jadi lebih ringan. Kemudian beliau juga bebas dari hutang. Alhamdulillah walaupun penghasilannya kecil, kalau tidak punya hutang, bebas hutang itu rasanya menurut aku masih bisa untuk dikelola gitu ya mams. Beda halnya kalau yang punya cicilan atau punya hutang. Dan di sini langsung aja aku share ya. Di sini aku menggunakan metode persentase. Dari 1 juta per bulan ini aku anggarkan untuk 15%-nya digunakan untuk kebaikan atau sosial. Misalnya 100.000 untuk jatah belanja orang tua bulanan gitu ya moms. Kasih jatah orang tuanya. Seberapapun jatah orang tua itu sesuai kemampuan kita. Yang penting ada baktinya gitu ya mams. Kemudian 50k-nya bisa untuk sedekah. Tapi tergantung sih. Ini hanya referensi aja. Bisa menyesuaikan budget mom semuanya. Masing-masing gitu ya. Next di sini aku anggarkan untuk masa depan itu sebesar 25%. Kenapa? Karena kebutuhan masa depan itu harus dipersiapkan mulai dari sekarang ya mams, supaya di masa mendatang itu tidak kebingungan dana, apalagi sampai terpentok hutang karena tidak punya biaya untuk masa kedepannya. Next di sini 50k untuk investasi emas, mau berapapun itu ya, dikumpulkan aja dulu. Kalau ada istilah berakit-rakit ke hulu berenang kemudian, kalau investasi emas itu kumpulin aja dulu, beli emasnya kemudian. Betul apa betul momis, menabung itu nggak ada yang instan ya, pasti membutuhkan proses. Dan sebelum lanjut gitu, aku mau kenalin momi-momi dan teman-teman semua, khususnya untuk yang masih kuliah atau masih sekolah ya. Dan harganya itu bersahabat banget sama kantong kalian, yaitu Viva Cosmetic. Pertama kita pakai hand sanitizer dulu. Caranya mudah banget, tinggal disemprotin aja ke tangan kita. Next kita pakai Eye and Lip Makeup Remover untuk menghapus riasan mata dan lipstick kita. Lanjut kita pakai milk cleansernya ke semua wajah kita ya teman-teman. Kemudian kita bersihkan menggunakan kapas. Pakainya kapas wajah ya. Ini teksturnya tuh lembut banget. Aku seneng banget gitu dipakainya, tuh adem banget di muka. Pokoknya is the best deh. Dan kalau udah lanjut kita pakai tonernya yang kakamber juga ya. Pakai kapas.
Kemudian kita pakai pelembab untuk siang hari sampai sore, dan malamnya itu sama, cuman kita ganti pelembabnya itu pakai whitening cream, dan cuci mukanya pakai white clean and mask ini ya. Ini bisa dibuat sabun, juga bisa dipakai masker, atau maskernya bisa juga pakai face mask ini dicampur dengan air mawar. Ini bentuknya seperti bubuk gitu ya teman-teman. Kemudian ini rangkaian malam, kita pakai eye lip and eye and lip makeup remover lagi. Kemudian kita pakai peeling krimnya ini tuh kayak ada butiran-butiran sekapnya gitu ya teman-teman. Kemudian kalau udah, kita pakai message cream di wajah kita, diurut pelan-pelan gitu ya. Terus kita pakai maskernya deh. Kalau udah, kita cuci muka pakai white clean and masknya, dan kita segarkan pakai toner. Gitu aja sih. Itu tadi produk yang murce dan brand lokal Indonesia. Teman-teman wajib beli ya. Nanti aku cantumin di description box untuk tempat belinya. Dan next ini 70k atau 70 ribunya untuk dana darurat. Kenapa harus disiapkan dana darurat? Karena kita tidak tahu ya kedepannya itu apa yang akan terjadi, kita butuh apa yang mendesak. Nah, dari situ kita wajib mempersiapkan dana darurat ini dari gaji kita per bulan. Next, kemudian di sini untuk prokes atau dana kesehatan sebesar 30k. 50k untuk dana tak terduga. Ini penting banget ya teman-teman. Misalnya semua pos-pos dana anggarannya udah limit gitu ya, dan kebetulan kurang gitu, kita bisa ambil dana tak terduga ini. Atau tiba-tiba ada kondangan, atau tiba-tiba ada tetangga yang sakit, untuk ngebesuk pasti gak mungkin dong kita datang ngebesuk orang sakit dengan tangan kosong. Jadi kita pasti bawa oleh-oleh, buah tangan gitu ya mom. Jadi dari dana tak terduga ini kita bisa pakai. Next, 50k nya untuk tabungan pendidikan anak, karena sudah punya anak ya mams. Dana pendidikan ini harus dipersiapkan sejak anak itu masih usia dini, karena biaya sekolah itu, biaya pendidikan itu tidak sedikit biayanya. Baiknya kita persiapkan dari si anak ini masih berusia dini. Lanjut, untuk kebutuhan di sini aku anggarkan 60%. Kenapa 60%? Karena kebutuhan hidup itu banyak ya Momi, banyak yang komen, emang cukup ini itu, belum lagi ini dan itu gitu ya. So sebenarnya budgeting itu mudah moms kalau dipraktekkan ya, dengan rasa syukur dan menekan gengsi, mengutamakan kebutuhan. Intinya tidak mengikuti gaya hidup. Jadi berapapun gajinya, jadi menganggarkannya itu, membuat dana anggarannya itu menyesuaikan dari pendapatan yang kita punya gitu ya Mam, bukan menjadikan gaya hidup orang sebagai patokan hidup kita gitu ya, pengeluaran kita. Gaji kita 1 juta per bulan, mau ngikutin yang gajinya 5 juta per bulan nggak mungkin dong, ntar banyak utang. Nauzubillahi min dzalik, jangan sampai ya Mam kita terjerat hutang. Lanjut aja, ini 60% untuk kebutuhan, yaitu 200k nya untuk belanja bulanan, 300k untuk belanja mingguan, atau 75 per minggu. Sebisa-bisanya ya Mom, dicukup-cukupin gitu. Insya Allah bisa kok kalau mau bergaya hidup sederhana dan tidak mengikuti gaya hidup gitu. 70k untuk jajan anak. Disarankan di sini jajan anak itu cemilannya bikin sendiri gitu ya Mom kalau bisa, atau diutamakan untuk pagi itu makan dulu, makan nasi, jajan kemudian. Anak itu kalau sudah kenyang nggak bakal kepikiran jajan ya moms, karena perutnya udah kenyang. Kemudian 30k nya untuk keinginan atau sinking fund, misalnya pengen beli baju, pengen beli lipstick misalnya ya, atau beli sendal, atau beli tas gitu, atau mau beli binder untuk menabung di binder laris ya promosi ya Mom, atau mau
beli apa gitu ya, itu bisa nabung dulu, jangan sampai ambil cicilan ya Mams, karena penghasilan nominalnya itu di bawah standar atau di bawah rata-rata gitu ya Moms. Jadi sebisa mungkin untuk bijaksana dalam menggunakan uangnya. Note di sini, jangan lupa bersyukur atas rezeki yang didapat, selalu berbagi meskipun rezeki kita tuh dalam keadaan sempit. Karena sedekah itu bisa menambah berkah dan melipat gandakan rezeki yang kita sedekahkan Moms. Kemudian belanjalah menyesuaikan dengan dana yang sudah dianggarkan, jangan over budget ya Moms. Kemudian jangan jadikan patokan atau tolak ukur keuangan orang lain. Kemudian bergaya hidup sederhana. Kurang lebih begitu ya Moms. Atau Moms ada yang ingin dibikinkan referensi budgeting juga, bisa langsung request aja di DM laman Instagram aku Anatufah, atau mau sharing-sharing atau mau Q&A atau tanya jawab juga bisa, silahkan. Cuman mohon maaf ya kalau DM itu dibalas slow respon, karena kadang DM-nya itu tertimbun. Untuk sharing kali ini mungkin itu saja dulu ya Moms. Semoga bermanfaat dan mohon supportnya untuk like, comment, dan subscribe. Atau kalau Mommy berkenan bisa share ke sosial media teman-teman semua, agar informasi cara mengatur gaji 1 juta per bulan ini diketahui lebih banyak Mommy di luar sana yang mungkin belum melek keuangan, belum ngerti caranya mengelola keuangan rumah tangganya. Karena sedekah itu tidak harus berupa materi atau uang ya Moms, bisa juga dengan ilmu pengetahuan. Akhir wakalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Semoga kita semua diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dan yang untuk isomen atau sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat rasa sakitnya, sehat seperti sedia kala dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Sampai jumpa Mommy, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.